diskusi, pasti kalian sudah sering belajar dari soal-soal Kusmenjar ya Pak Kasmadi ya, sudah dikasih tahu ya Pak Kasmadi ya. Ya. Kemudian untuk survei lingkungan belajar, itu nanti bagaimana kalian belajar di SMA N74, semoga kalian bisa memberikan raport yang baik untuk sekolah kalian. Jadi ingat, memang kalian memiliki beban yang cukup berat, karena gambaran sekolah kita ada di tangan kalian. Sehingga Bu Nun berharap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sehingga gambaran sekolah akan menjadi baik. Kira-kira seperti itu harapan Bu Nunun. Kemudian jangan lupa ya, pada saat pelaksanaan, karena kita akan dijaga oleh pengawas dari sekolah lain, kedisiplinannya ditunjukkan, kemudian kerapiannya, baju seragamnya, rambutnya, tolong benar-benar diperhatikan, dirapikan dari sekarang, sehingga pada saatnya nanti hari Rabu dan Kamis, pengawas dari luar bisa melihat, oh inilah putra-putri dari SMA N74 memang orang-orang, anak-anaknya disiplin, tertib, dan rapi. Ya, jangan sampai datang terlambat, sehingga mengerjakannya pun nanti kalau terlambat agak tergesa-gesa. Ya, kira-kira itu saja dari Bu Nun. Dengarkan arahan dari Pak Kasmadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nunun atas arahannya. Anak-anakku, jadi sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa pertama yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan. Untuk itu seperti yang saya sampaikan di grup, bahwa pertama kalian peserta harus hadir setengah jam sebelum tes dimulai. Jadi kalau setengah 8 dimulai, maka jam 7 sudah hadir. Itu pertama. Kedua, ini saya menegaskan kembali ya. Kemudian kedua, mengenakan seragam sekolah sesuai hari belajar. Jadi ketika hari Rabu nanti seragamnya adalah pramuka, maka nanti memakai seragam pramuka. Itu. Kedua, hari Kamis memakai seragam batik dan abu-abu untuk bawahannya, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Kemudian harus membawa masker cadangan selain masker yang dipakai. Kemudian tisu cadangan, atau kalau perlu tisu basah ya. Meskipun sekolah menyediakan, alangkah lebih baik kalian juga membawa untuk jaga-jaga, karena tisu yang dipakai di sekolah itu tisu yang untuk dipakai rame-rame gitu ya. Karena ini menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, saya berharap kalian juga membawa tisu cadangan. Tisu cadangan tidak harus yang besar, yang seperti biasa disediakan di rumah, tetapi kan ada yang kecil ya, khusus untuk kalian sendiri, jangan untuk dibagi-bagi ya. Jadi tisu pun itu tidak boleh dibagi-bagi, tisu basah pun begitu, tidak boleh dibagi-bagi. Kalau ada yang ingin membawa feel shield ya, apa? Oh, feel shield lagi. Apa Ibu? Anak-anak? Yang buat yang penghalang muka ya, penghalang wajah, itu juga silakan selain tisu ya. Face shield, aduh sampai lupa deh. Nah itu, kemudian nanti kalian datang itu akan dikumpulkan sesuai ruang. Jadi misalnya Zahra Putri dapat di ruang lab komputer, maka nanti akan ada ruang atau ruang transit yang akan dipandu oleh proktor atau pengatur ruang. Jadi nanti itu pengatur ruangnya nanti ada 3 orang, ada Pak Saiful, guru matematika, Eli, guru bahasa Indonesia, dan Pak Fahmi, guru agama Islam. Ruang lab
lab komputer itu di lantai 2, kemudian lab bahasa juga di lantai 2, kemudian ruang multimedia itu adanya di lantai 3. Ruang labkom akan dipandu oleh Bu Eli, kemudian ruang lab bahasa itu dipandu oleh Pak Saipul, dan ruang lab multimedia dipandu oleh Pak Fahmi. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan 3 orang proktor tersebut. Nanti ruang transitnya di mana? Ruang transitnya untuk labkom nanti ada di ruang kelas 12 IPS 1. Kemudian ruang transit untuk lab bahasa ada di ruang lab 12 IPS 2. Kemudian untuk lab multimedia, ruang transitnya ada di kelas 12 IPA 1 di lantai 3. Nah, itu nanti juga duduknya tetap menjaga jarak. Itu untuk ruangan. Kemudian selain itu, kalian dilarang membawa kendaraan baik motor maupun mobil ya. Jadi kalau ke sekolah nanti harus diantar orang tua atau ya memakai transportasi online. Tidak boleh membawa kendaraan sendiri karena tidak disediakan parkir, tidak boleh masuk ke sekolah. Untuk selanjutnya, sekolah juga tidak menyediakan konsumsi. Jadi harap dibawa sarapan ya, sarapan atau persediaan makan siang, baik makanannya maupun minumannya. Tidak boleh berbagi. Ya. Jadi tidak boleh ada yang berbagi minuman atau berbagi makanan. Apalagi sampai mencicipi dengan sendok yang dibawa oleh salah satu temannya, itu juga tidak boleh. Jadi harap membawa sarapan atau makanan sendiri-sendiri termasuk minumannya. Jika ada yang minumnya lebih dari 1 botol, ya silakan dibawa 2 botol atau lebih ya. Tidak boleh bertukar ya. Itu untuk menjaga ya penularan ya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang sakit. Jika kalian misal pada saat hari hanya ternyata ada yang sakit, mohon dikabari sebelumnya. Jadi kami tidak kerepotan karena ini tidak bisa diwakili ya. Tidak bisa diwakili. Maka hari pertama seluruh peserta, baik peserta yang bukan cadangan maupun yang cadangan wajib hadir. Kecuali Farhan sudah mengundurkan diri karena akan operasi. Suratnya sudah disampaikan ya Bu sama Bu Yayet? Iya. Oke, ya. Yep. Saya kira itu untuk selanjutnya. Kalian jika ada yang belum jelas, mohon ditanyakan. Oh ya, satu lagi, mohon kirimkan foto ukuran 3x4 atau foto kalau tidak punya ya ukuran 3x4 yang seragam sekolah SMA. Nanti dikirim besok paling lambat siang ya setelah jam belajar. Jadi jangan sampai sore karena akan dicetak untuk kartu peserta ujian. Saya kira itu aja dari saya. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon izin Pak bertanya Pak. Boleh, silakan Pak. Pak apa Ibu nih? Ini Anak-anak ini. Saya orang tua Abel Wisdan. Iya, silakan Pak. Kebetulan untuk seragam nih Pak. Ya. Untuk hari Rabu kan pramuka dan hari Kamis kan batik. Ya. Nah kebetulan dari awal saya ingin membeli di koperasi memang belum ada stok. Ya. Jadi untuk saat ini belum punya gitu loh Pak. Itu gimana? Ya silakan Bapak. Stoknya sudah ada dan sudah diumumkan kalau tidak salah bahwa stok baju batik sudah ada. Saya sering ke sekolah Pak. Koperasinya tutup terus Pak. Oh ya, silakan Bapak nanti Senin datang ke sekolah boleh. Senin ya? Ya. Ya, saya kira itu Pak jawabannya ya Pak ya. Ya, yang lain silakan. Anak-anak sudah paham semua nih apa yang disampaikan oleh saya dan Bu Nunun. Jadi saya tegaskan kembali bahwa ANBK ini sama sekali tidak menentukan kenaikan kelas, juga tidak menentukan kelulusan. Ini hanya untuk bentuk penilaian terhadap sekolah. Jadi
walaupun ini penilaian untuk sekolah, tetapi siswa-siswa yang dipilih oleh kementerian tetap harus serius dan bertanggung jawab atas penyelesaiannya, sehingga nanti penilaian kinerjanya menjadi tergambar real begitu ya. Saya kira itu dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Nunun, mudah-mudahan bisa dipahami dan dibawa santai aja, tidak jadi beban yang menentukan tingkat stres ya. Itu. Nah, kemudian untuk hari Rabu dan Kamis untuk peserta dibebaskan dari belajar karena mengikuti ANBK. Ya Bu, gitu ya Bu ya? Iya, siap Pak Nadi. Mohon maaf nih Pak, ada tambahan sedikit pertanyaan. Silakan Pak Cepi. Pak Cepi ya? Ya, sekaligus untuk dilangsungkan ke kepala sekolah. Ini kan untuk tujuannya penilaian sekolah ya Pak ya? Iya, betul. Dengan cara memilih anak-anak yang telah terpilih untuk mengikuti ANBK. Iya. Nah, di situ kan ada nilai plus untuk sekolah nantinya berjalan lancar atau tidak. Iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, anak-anak yang terpilih, apakah akan ada nilai plus? Sedangkan mereka kan sudah mengikuti aturan nih Pak. Ya. Ya, untuk sekolah yang akan mendapatkan nilai plus. Yang tadi Bapak bilang kan memang tidak masuk penilaian ujian. Ya. Nah, tetapi apakah anak yang dipilih itu akan sedikit ada nilai plus dengan mereka yang mengikuti gitu loh Pak? Baik Ya, Pak. itu aja. Ya, mungkin Ibu Nunun berkenan menjawab. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Anak-anak yang terpilih ini memang bukan sekolah yang memilih ya Bapak ya. Jadi memang kementerian yang memilihnya secara acak, dan kalau nilai reward dari sekolah untuk anak-anak yang terpilih ini menurut saya nanti akan kita bicarakan di tingkat manajemen dan dengan guru-guru apakah kita akan memberi reward-nya. Yang jelas satu reward yang mereka dapat untuk hari Rabu dan Kamis mereka free. Jadi beban di hari Rabu dan Kamis itu memang mereka tidak akan diberikan. Itu satu yang pasti jelas ya Bapak ya, karena memang mereka sedang menjalankan tugas untuk sekolah. Betul. Kira-kira seperti itu ya Bapak ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas jawabannya, karena memang sedikit saya baca dari ketentuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, memang yang ANBK itu saya sedikit baca aturan-aturan ya. Tapi kan ini anak-anak yang terpilih itu kan pastinya ya prokesnya juga harus diikuti, ketentuan-ketentuannya juga harus diikuti. Nah, itulah yang tadi Bu Kepala Sekolah sampaikan. Jadinya ada sedikit reward. Nah, reward-nya itu nanti yang akan memberikan semangat buat anak-anak juga gitu loh Bu. Iya, nanti kita diskusikan ya Bapak ya. Dalam bentuk apa reward-nya itu nanti kita diskusikan di manajemen dulu, nanti akan. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya, terima kasih Pak Cepi. Mungkin anak-anak ada yang mau menyampaikan, jangan malu-malu, mumpung ketemu Pak, Ibu. saya mau bertanya Pak. Ya silakan Rizky. Untuk pengumpulan fotonya, kumpulin kemana ya Pak? Ke saya aja Rizky ya. Wapri ke saya ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, seperti yang disampaikan bahwa nanti ketika mengikuti ANBK, ya rambut sudah rapi, ya yang jelas pakaiannya juga rapi, pakai sepatu kets, ya tidak ditentukan warnanya, tapi yang jelas pakai sepatu. Jangan sampai memakai sandal gitu ya, jangan sampai. Ya saya kira itu ya. Bu, ditentukan nggak warna sepatunya?
Kalau bisa hitam semua. Kalau Aturannya bisa, kan hitam ya. ya di Aturan aturan sekolah sih. itu hitam kan, pasti hitam itu semua punya. Ya, jadi sesuai aturan saja menurut Bu Nunun. Ya, kalau ternyata Bu nih, ternyata nih anak-anak Nah, nggak punya nih sepatu hitam, bagaimana Bu? ya kalau terpaksa ya monggo silahkan. Tetapi kalau di rumah memang punya hitam, tolong tetap hitam. Ya, jelas ya Rizky ya dan lain-lain. Jelas, Pak. Ada pertanyaan di chat, Pak. Ya, ya ini mau saya baca. Oh ya, jadi ya dianggap masuk ya. Jadi walaupun tidak belajar di kelas Google Classroom, tetap dianggap masuk, tidak dihitung tidak masuk ya Bu ya. Iya. Nah, itulah salah satu reward yang didapat ya untuk saat ini pasti itu. Semua dianggap masuk. Ada lagi? Ya, kalau ada yang ingin di chat boleh. Ya. Kalau malu mau ngomong gitu ya. Ya, Ajeng biasanya suka ngomong Ajeng nih sama Diandra. Silahkan anak-anak atau Bapak Ibu jika ingin bertanya untuk kejelasannya, mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk mengingatkan putra-putrinya bangun tepat waktu pada hari Rabu dan Kamis itu sehingga tidak terlambat sampai di sekolah. Ya, kalau tidak ada yang bertanya dianggap paham ya Bu ya. Jadi saya kira pertemuan ini cukup singkat dan nanti kalau ternyata masih ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya lewat grup atau lewat chat Wapri juga boleh ya gitu. Demikian saya kira Ibu, Bapak Ibu yang ikut hadir juga terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu Nunun juga seluruh peserta ANBK. Mudah-mudahan nanti pada hari Rabu Kamis semua sehat, bisa mengikuti ANBK dan lancar. Nah, itu saya kira dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa sekali lagi fotonya paling lembat siang besok ya. Makasih Bu Nunun, Pak Cepi dan teman-teman. Terima kasih Bu Uli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya rekam, rekamannya nanti saya share di grup ANBK ya. Boleh, Terima kasih, Bu. boleh meninggalkan Google. Terima kasih, Pak, Bu. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Live ya. Dep, Larissa, Zara, Wildan, Mario. Makasih Bu Nunun. Saya tutup Bu Nunun ya. Sama. Yuk. Oke.